Halo semuanya, kembali lagi di podcast Lantang, obrolan bentang. Kali ini episode ketiga bersama saya Gendi Safitri. Dan saat ini saya ditemani oleh Mbak Intan selaku Chief of Editor Bentang Pustaka. Selamat datang Mbak Intan. Halo Gendis, makasih banyak udah diundang ke podcast Lantang ini. Iya, kita tuh harusnya sering-sering nih undang Mbak Intan nih, biar banyak muncul di podcastnya Bentang. Iya, pengennya sih gitu, cuman akhirnya baru dapat kesempatan sekarang kan. Iya, nanti kita akan bikin lagi ya Mbak Intan ya. Siap. Oke, kali ini kita akan membahas fenomena yang sedang booming nih Mbak di media sosial, di banyak masyarakat, yaitu fenomena quiet quitting, yaitu bekerja seperlunya aja, bekerja tidak perlu keluar dari job desk gitu ya. Nah, fenomena seperti itu tuh kan sekarang lagi banyak banget tuh Mbak Intan. Menurut Mbak Intan kayak gimana sih? Menurutku sih pada dasarnya fenomena ini tuh udah berlangsungnya cukup lama ya gitu. Tapi kayak mungkin orang-orang zaman dulu tuh mengistilahkan istilah quiet quitting itu kayak tango gitu. Tango, Pokoknya masuk seperlunya, pulang langsung tango gitu. Langsung go. Dan belakangan ini kan mungkin semakin semakin masif tuh isu-isu tersebut karena kan kita habis mengalami masa pandemi. Terus kayak yang tadinya orang-orang tuh pada WFO, terus akhirnya jadi WFH. Kalau misalnya aku kemarin kan sempat baca-baca juga ya referensi mengenai quiet quitting itu, itu tuh lebih kepada kayak semacam kelelahan para orang-orang yang para pekerja-pekerja kantoran itu yang mereka emang ngerasa benar-benar dieksploitasi sama bosnya atau sama kantornya gitu. Jadi yang mereka misalnya nih kontraknya cuman kerja selama 8 jam gitu, tapi ternyata mereka sering banget tuh lembur sampai 12 jam, sampai 15 jam gitu. Atau mereka juga yang bekerja secara part time gitu. Kalau part time kan peraturannya 4 jam gitu, tapi terus akhirnya mereka dengan dalih ya nggak apa-apa, tambah-tambah aja supaya bisa belajar, mereka jam kerjanya jadi lebih panjang. Nah, ketika komunikasi itu tidak berjalan dengan seimbang gitu antara si pekerja dengan para atasannya, yaitu tuh emang jadinya akan eksploitasi gitu. Iya betul. Karena kan sekarang kayaknya anak-anak itu muncul mungkin ya karena sekarang banyaknya media sosial gitu ya, orang-orang lebih aktif bermedia sosial, lebih aktif menyampaikan pendapat gitu. Jadi orang-orang bisa mengemukakan nih kayak, wah kok kayaknya aku terlalu overworking ya nggak sih, nah istilahnya gitu, kayak overwork. Jadi orang yang benar-benar bekerja terus gitu. Nah terus karena kita udah ada buku juga, berarti kan ini ada kaitannya dong ya. Pastinya. Dengan fenomena quiet quitting ini, dengan buku yang sudah kita bawa, The Leader Who Had No Title. Ini kaitannya apa sih Mbak Intan? Wah, kaitannya ini sebenarnya erat banget ya. Jadi seperti biasa lah, Bentang Pustaka itu nggak mungkin nerbitin buku yang nggak bermanfaat. Betul gitu. dong pastinya. Dan ini tuh emang bisa banget menjawab fenomena quiet quitting ini gitu. Karena buku The Leader Who Had No Title ini menurutku sih cocok banget untuk dibaca sama pekerja maupun sama atasan. Gitu. Mereka yang di bawah tim ataupun mereka yang memimpin tim gitu. Kenapa? Karena ini tuh bisa menjembatani yang untuk para leader gitu, misalnya untuk para atasannya, dia bisa mengelola timnya supaya timnya itu bisa bertumbuh tapi juga memiliki peluang untuk mengenali diri mereka sendiri, untuk tidak terlalu terforsir pada pekerjaan yang pada dasarnya juga tidak akan mengembangkan para stafnya gitu misalnya. Dan untuk para stafnya sendiri, buku ini tuh justru lebih penting banget dibaca karena ini tuh menunjukkan seni memimpin tanpa jabatan. Jadi bagaimana seni memimpin diri kita sendiri gitu. Jadi ini buku yang cocok banget ya dibaca ya Mbak Intan ya, buat teman-teman yang sekarang lagi bekerja, merasa kok kayaknya aku terlalu fokus bekerja, kayak aku udah nggak punya waktu untuk main, untuk me time sama keluarga gitu. Bisa banget ya baca buku ini ya. Ini kan ditulis oleh Robin Sharma ya Mbak Intan ya. Itu tulisannya adalah bestseller internasional loh, nomor satu international bestseller nih. Mungkin kita bisa kasih informasi juga Mbak Intan, karena kan buku ini republish ya, udah kita cetak ulang lagi dengan cover yang lebih cucok gitu ya, bagus banget, jreng gitu. Nah, tapi siapa sih Mbak si Robin Sharma ini Mbak? Ini buat teman-teman yang memang masih penasaran siapa sih Robin Sharma ini sampai dia bisa ngeluarin buku yang masuk dalam daftar terlaris di international bestseller. Nah, dia itu tuh seorang konsultan kepemimpinan yang punya pengalaman tuh lebih dari 15 tahun. Wow. Nah, dan dia tuh konsultan kepemimpinannya tuh nggak main-main karena dia udah jadi konselor untuk berbagai macam perusahaan internasional kayak Nike,
General Electric gitu, IBM, FedEx, sampai Microsoft gitu. Dan nggak hanya itu ya, dia nggak hanya berpengalaman di dunia korporasi, tapi dia juga pernah juga menjadi konselor di organisasi internasional gitu. Misalnya kayak di nyontek dikit nih. Boleh dong. Yale University, terus American Red Cross dan Young President Organization gitu. Jadi udah bukan orang main-main juga ya Mbak ya. Ini udah bukan orang yang sudah sangat-sangat berpengalaman. 15 tahun 15 itu bukan waktu yang bukan waktu yang sebentar ya Mbak ya. Betul. Jam-jam apa tadi kata puluhan ribu jam pengalamannya dalam dunia kepemimpinan. Oke, sekarang karena kita udah masuk ke bukunya Mbak Intan, mungkin boleh dikasih informasi lagi Mbak Intan, buku ini tuh membahas apa aja sih? Terus karena kan ini buku terjemahan ya Mbak ya. Apakah buku ini bisa diterapkan, dibaca sama teman-teman yang sedang melihat gitu? Highlight pertama dari buku ini tuh pada dasarnya, meskipun ini tuh buku motivasi, kalau teman-teman tahu atau teman-teman suka baca buku motivasi kan biasanya memang formatnya tuh kayak inilah ya, penuh kata-kata mutiara, terus step by step harus seperti apa gitu. Nah, buku ini tuh dikemas dalam bentuk cerita narasi yang rasanya kayak kita baca novel gitu. Jadi Robin Sharma ini tuh pengen menunjukkan seperti apa sih seni memimpin tanpa jabatan itu lewat seorang tokoh namanya Blake Davis. Nah, ini aku cerita sedikit ya, si Blake Davis ini siapa. Jadi si Blake ini tuh dulu di masa remajanya tuh bersinar gitu. Dia atlet, punya orang tua yang menyayangi dia, terus pokoknya populer lah ya, kayak cowok-cowok ganteng populer zaman SMA gitu ya gitu. Terus suatu ketika hidupnya itu berubah waktu orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan gitu. Terus dia kayak ngerasa mulai hilang arah. Terus dia juga nggak kuliah kan, tapi terus dia memilih untuk ikut ke kesatuan tentara gitu, angkatan darat kalau nggak salah gitu. Nah, dia dikirim deh ke perang Irak. Nah, dan dia akan dia ketemu sama berbagai macam peristiwa-peristiwa yang memang tidak menyenangkan ya ketika perang gitu. Akhirnya dari situ dia setelah selesai ditugaskan ke Irak itu, dia mulai merasa kehilangan orientasi. Terus dia melamar jadi salah satu staf toko buku gitu, dan dia ngerasa ya udah, ini aku kerja itu cuman untuk ngurusin cicilan, ya hidup sehari-hari. Pasti relate ya teman-teman, gimana sih rasanya kerja dengan adanya segudang cicilan di belakang, rasanya pokoknya gajian lewat aja gitu ya. Gajian lewat aja gitu. Dan dia nggak ngerasa bahagia gitu dengan karirnya. Ya dia ngerasa nggak ada karir, ya aku pokoknya akan bekerja seumur hidup menjadi staf penjual penjual buku di toko ini gitu-gitu aja gitu. Sampai akhirnya dia ketemu ada seorang kakek gitu, terus yang datang ke dia yang namanya lupa sebentar. Sopo jenenge Tommy yang mati itu ya? Yang akhirnya mati. Aduh, aku lupa juga. Oke. Mulai lagi ya. Sampai akhirnya si toko itu dan si Blake itu kedatangan seorang tamu namanya Tommy. Dia kakek gitu sih, udah usianya udah 70-an tahun. Nah, si Tommy ini dia adalah Staff of the Month di buku tersebut. Ternyata selama puluhan tahun dia menjadi Staff of the Month di sana gitu. Dan dia tuh datang ke Tommy bilang, aku tuh akan mengajarkan kamu seni memimpin tanpa jabatan gitu. Jadi terus si Blake itu akhirnya diajaklah memulai sebuah perjalanan bertemu dengan orang-orang yang inspirasi gitu. Tapi mungkin dari tadi aku udah ngomong berkali-kali ya, seni memimpin tanpa jabatan itu apa? Tapi konkretnya itu sebenarnya apa sih? Seperti apa sih gitu. Jadi kadangkala tuh kita tuh berpikir bahwa kita tuh nggak punya kemampuan untuk memimpin, dan itu tuh tidak bisa dibuktikan kemampuan memimpin kita ketika kita nggak punya tim, gitu. Padahal pada dasarnya hal yang paling sulit untuk dipimpin atau diatur itu tuh sebenarnya diri kita sendiri, gitu. Jadi poin pertama dari buku ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa memimpin diri kita sendiri dan tidak lagi menjadi sosok yang tergantung banget sama orang lain, gitu. Jadi bagaimana sih kamu menemukan passion kamu, menemukan tujuan besar hidup kamu gitu. Dan kalau kamu ngerasa bahwa hidupmu stuck atau pekerjaanmu membosankan, apakah itu sudah sesuai dengan sebenarnya apa sih yang kamu cita-citakan kayak gitu. Jadi
mungkin kalau kita sangkut pautkan dengan fenomena quiet quitting itu tuh ya udah karena orang-orang merasa memang ya udah bekerja aja sesuai sama porsinya dan yang penting tagihannya terlunasi gitu. Tapi dia lupa bahwa dalam hidup itu tuh kita sebenarnya tidak hanya bertugas untuk melunasi cicilan, tapi kita juga perlu mengembangkan nilai kita gitu. Jadi di sini tuh kita akan diajak untuk menjadi seorang profesional yang kita tuh akan mumpuni di bidang kita, yang kita tuh akan haus untuk belajar bahwa ketika kita mempelajari sebuah hal-hal baru, pada dasarnya itu tujuannya tuh ya buat kita sendiri, bukan buat yang lain gitu. Iya, itu sih yang namanya memimpin diri sendiri. Iya betul. Aku sih setuju ya Mbak Intan ya dengan apa yang dikatakan Mbak Intan. Kalau ya memang kita harus dibangun dari diri kita sendiri dulu gitu, seni memimpin. Toh kalaupun kita bisa memperlihatkan itu kan nanti ya dari pimpinan kita, dari perusahaan juga akan melirik itu juga kan sebagai poin plus gitu. Cuman kan kalau sekarang fenomena quiet quitting ini kan orang-orang ngerasa ya udahlah ya kita seperlunya aja, udahlah kita nggak usah terlalu mengimprove diri gitu. Nah tapi kan itu jadi kayak lebih membatasi diri nggak sih Mbak Intan? Jadi terus gimana gitu kayak kamu jadinya kamu nggak akan maksimal ya? Betul, kayak kurang intuisinya kurang, terus improvisasinya juga kurang gitu. Dan itu juga akan berkaitan juga ke tim kamu gitu nggak sih? Sebenarnya itu cukup dijawab juga sih di buku ini. Jadi sebenarnya bagaimana caranya supaya kita tuh bisa into gitu sama pekerjaan, tapi juga tidak kehilangan diri kita atau kehilangan komunitas kita di luar kantor gitu. Itu caranya adalah dengan hadir. Hadir di sini itu maksudnya nggak apa-apa kok kita tuh membatasi diri kita pada jam kerja. Tapi ketika jam kerja itu yang kamu tetapkan itu, terserah kamu mau menetapkan misalnya di kantor aturannya 8 jam ya 8 jam, pada 8 jam itu tuh kamu sepenuhnya hadir. Gitu. Karena kan sebenarnya kita juga banyak kan ketika di kantor kita juga ngurusin rumah atau kita gitu. Kita tuh nggak menetapkan batasan gitu. Jadi kalau kita pengen setelah selesai jam kantor tuh ya maunya ngurusin hal lain, misalnya kita pengen berkomunitas atau kita pengen les balet apa gitu nyanyi gitu tuh bisa silahkan gitu. Tapi ketika berada di kantor ya kamu sepenuhnya hadir, sepenuhnya tuh kamu tuh menyelesaikan pekerjaanmu, dan pekerjaan itu tuh dianggap sebagai sarana untuk kamu belajar lebih banyak gitu. Terus ada juga kan di fenomena quiet quitting itu kalau bekerja sesuai sama job desk-nya aja gitu. ya. Iya, itu memang cukup oke sih untuk dilakukan, bahwa kita akan bekerja sesuai sama job desk. Tapi pada dasarnya nih, ketika kita udah bisa banget, biasanya kan kalau harian apalagi pekerja kantoran gitu yang rutin kan, rutin banget aja gitu kan. Lama-kelamaan kalau dia udah lanyah gitu, udah lancar gitu tuh udah bisa gitu. Tapi sebenarnya menarik juga loh ketika kita tahu nih apa yang dikerjakan sama divisi lain gitu. Karena kita akan memperkaya wawasan kita juga. Jadi alih-alih nih kita ambil mindset bahwa aku nggak mau ngurusin, pokoknya itu biar dia aja yang urus karena itu job desk-nya dia. Kita bisa pakai frame berpikir bahwa ini pekerjaan aku, tapi sepertinya pekerjaan aku ini bisa jadi lebih cepat selesai, lebih efektif jikalau aku tuh mengerti bagaimana divisi lain itu juga, cara bekerja divisi lain juga gitu. Seperti itu sih. Menarik banget fenomena dan juga perspektif dari Mbak Intan ya soal kepemimpinan ini. Nah, kalau dari Mbak Intan sendiri, kenapa sih kita itu wajib gitu untuk belajar leadership gitu, Mbak? Emang menurutku wajib banget ya belajar leadership, karena itu kalau misalnya leadership kepemimpinan. Ulangi. Menurut aku sih penting banget ya untuk belajar kepemimpinan itu, karena yang pertama kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Apa sih keunggulannya memimpin diri kita sendiri? Yang pertama, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau misalnya kita cuma berpikir mengerjakan tugas aja dari atasan, kita tuh nggak akan bisa loh ngatur timeline kerja kita.
gitu. Terus yang kedua, dengan memimpin diri kita sendiri, kita tuh akan terlatih untuk menyuarakan apa yang pada dasarnya itu menjadi keresahan kita gitu, atau kita merasa bahwa produk ini tuh bisa loh Pak berhasil gitu, atau produk ini tuh menurut saya masih punya banyak kelemahan gitu. Jadi ketika kita bisa mengungkapkan pemikiran kita, ya itu artinya kita udah bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Kita tahu lah potensi diri kita itu apa, dan ketika kita tahu potensi diri kita apa, ya kita akan bersinar. Ketika kita akan bersinar, bisa jadi kan atasan tuh akan ngelihat kita, oh ternyata kamu sepertinya berbakat untuk diserahi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Betul, gitu. Setuju. Sama kayak aku bilang tadi ya Mbak ya, kalau kita improve, kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya gitu. Improvisasi itu juga akan, karena itu pasti akan bermanfaat juga buat perusahaan, buat kita sendiri pun juga. Jadi kita bisa mengembangkan diri. Jadi jangan ragu-ragu. Betul, jangan ragu-ragu untuk terus mengimprove diri. Dan itu juga berlaku untuk para atasan loh ya. Jadi gimana tuh Mbak? Gimana tuh Mbak? Untuk para orang yang memimpin tim tuh emang harus tahu nih bakat-bakat yang kira-kira bisa bersinar itu seperti apa gitu. Karena kan kesuksesan anggota tim yang dipimpin itu sebenarnya kan kesuksesan pemimpinnya juga gitu. Betul. Dan kalau pengen perusahaannya tumbuh, itu kan kita juga harus ketika ada lebih banyak orang-orang berbakat di tim, orang-orang yang bisa kerja sat gitu tuh kan itu kan juga ya udah kan pasti otomatis lah itu perusahaan akan tumbuh, keuntungan akan meningkat gitu. Jadi jangan ngerasa para anggota tim atau staff itu adalah seseorang yang sekedar disuruh-suruh aja gitu. Para atasan tuh juga penting banget baca buku ini, jadi mereka tuh bisa melihat sebenarnya nilai-nilai apa sih yang bisa dilihat dari para staff itu. Jadi buku ini nggak cuma dibaca sama karyawan-karyawan yang bukan pemimpin, tapi ternyata pemimpin-pemimpin pun juga wajib untuk membaca ini ya, biar lebih peka nih. Biar lebih peka. Kayaknya dia bisa nih dinaikin ke sini, atau dia kayak bisa nih ngelola ini. Iya, jangan enak-enaknya aja, yang penting bayar murah apa ya. Kalau dia mikirnya cuma dibayar, yang penting dibayar murah, terus pekerja dieksploitasi segede-gedenya, ya aku yakin perusahaannya dia nggak akan tumbuh juga. Ya nggak sih? Betul. Nggak ada loyalitas juga loh. Betul. Oke, lanjut lagi Mbak Intan, masih membahas buku The Leader Who Had No Title dan juga fenomena quiet quitting ya Mbak Intan ya. Nah, kalau di quiet quitting ini kan dia bekerja sesuai dengan job desk-nya. Nah, di buku ini pun juga adakah pembahasan tentang orang-orang yang bekerja sesuai dengan hanya bekerja dengan job desk-nya aja? Oke. Di sini sebenarnya contohnya memang dia didorong untuk menjadi spesialisasi di bidang itu. Gitu. Jadi di sini tuh kayak ketemu sama seorang housekeeper gitu ya di sebuah hotel. Jadi kalau bayangan kita kan ya housekeeper tuh ya udah dia yang akan bersih-bersih aja segala macam gitu. Tapi salah satu tokoh yang ditemuin oleh Tommy sama Blake di buku ini itu tuh dia bukan cuman housekeeper biasa, tapi housekeeper yang profesional. Jadi spiritnya si housekeeper ini yang namanya lupa. Udah lah nggak usah sebut nama. Oke, ulangi ya. Jadi spiritnya si housekeeper ini tuh dia emang melayani kan, untuk melayani para tamu. Jadi dia emang sepenuh hati ini gimana nih caranya supaya kamar ini tuh benar-benar nyaman. Terus apa saja sih yang perlu ditingkatkan dari pelayanan hotel ini gitu. Dan akibat dia fokus terhadap kesenangannya dalam hal melayani itu, dia ya dinobatkan sebagai housekeeper yang ini housekeeper kelas A gitu. Dia hanya melayani para tamu-tamu yang istilahnya juga tamu-tamu kelas A ya, kayak selebritis, kayak pejabat negara atau apa gitu. Karena kan nggak sembarangan orang yang bisa ditaruh di situ ya gitu. Jadi di sini emang sebenarnya kalau kita hanya bekerja sesuai job desk kita pun seperti yang aku bilang tadi, pada dasarnya nggak apa-apa, tapi pastikan job deskmu itu tuh benar-benar kamu kuasai sepenuhnya gitu. Dan pada dasarnya cara menguasai job desk itu sepenuhnya tuh juga melirik juga kan job desk di departemen lain gitu. Jadi pikiran kita
terkungkung di satu kotak aja. Setuju. Oke, menarik banget itu tadi pembahasan tentang si housekeeper yang dia bisa menunjukkan kemampuannya dengan maksimal ya Mbak ya, menjadi housekeeper yang kelas A gitu. Kelas A, betul. Oke. Nah terus Mbak Intan mungkin bisa sambil sharing juga kalau Mbak Intan kan editor buku ini ya, editor buku ini, kemudian sekarang juga jadi leader gitu kan di timnya gitu. Nah apa sih Mbak Intan yang bisa Mbak Intan ambil dari buku ini kemudian bisa diterapkan gitu? Okay. Jadi dulu ketika pertama kali mengedit buku ini tuh hal yang langsung aku grab gitu tuh adalah bagaimana supaya aku tuh bisa meningkatkan performaku gitu. Jadi alih-alih aku akan melihat kehebatan orang-orang di sekitarku atau aku akan insecure gitu sama orang-orang yang misalnya kayak seumuranku tapi udah mencapai hal-hal yang lain gitu, aku hanya fokus di kira-kira apa saja sih skill yang perlu aku tingkatkan gitu. Dan aku merasa bahwa bagaimanapun kan menerbitkan buku itu tuh passion aku ya, karena aku suka baca gitu. Ya udah, karena passion aku adalah menerbitkan buku, berarti fokusku adalah bagaimana caranya memproduksi buku-buku yang bagus dan bagaimana pesan dari buku bagus itu tuh bisa tersampaikan ke para calon pembaca gitu. Jadi ya sejak itu sih aku ngerasa lebih nyaman aja ya, kayak fokusku ya udah, aku akan mempertajam skillku di bagian editor gitu, nggak terlalu kayak kok kerjanya cuma jadi editor. Enggak, aku merasa editor itu adalah sebuah pekerjaan yang wah kayak gitu. Terus ketika sekarang sudah menjadi editor in chief sih aku memang terngiang-ngiang banget ya sama pesannya Robin Sharma ini, bahwa kita tuh harus bersinar di setiap kesempatan. Jadi ya aku tuh juga harus mendorong anggota timku tuh untuk juga bersinar gitu. Setuju. Jadi ketika semuanya bersinar, kita akan menjadi matahari. Kita akan menyinari menyinari semuanya ya Mbak Intan ya. Bener. Tapi pernah nggak sih Mbak Intan kayak ngerasa dalam berapa tahun ya, 9 tahun ya? 11 tahun ya menjadi editor, terus sudah di posisi saat ini, pernah nggak sih ngerasa ada wah ini kayaknya anak ini nih atau timku ini satu, mungkin nggak usah disebut namanya mungkin ada, pernah nggak menemukan fenomena quiet quitting ini? Enggak sih, hampir nggak pernah. Aku nggak ngerti, mungkin keberuntungan juga ya buat buat Bentang melihat karena kan sebenarnya ini adalah industri kreatif yang orang-orangnya memang passion di bidangnya ya. Jadi kalau quiet quitting bekerja seperlunya aja sih hampir nggak pernah. Tapi kayak lebih banyak sih mereka memang memilih untuk hadir di pekerjaan, tapi ketika setelah selesai pekerjaannya juga ingin hadir di komunitas yang lain gitu, atau di keluarga kayak gitu. Dan menurutku itu fenomena yang sehat juga gitu, daripada terlalu lelah dengan, ya mau gimana pun secinta-cintanya kita pada pekerjaan kan pasti ada masa-masa mupu gitu kan ya. Aku juga kayak gitu sih. Ada masa-masa aduh gimana sih ini kenapa nggak kelar-kelar gitu ya. Atau aduh gimana sih kenapa puyeng terus. Ini kan kayaknya aku suka deh, kenapa nggak berhasil. Ini kayak ini ya, kayak kalau pacaran kita tuh selalu saling jatuh cinta, kenapa tidak berhasil gitu kan. Padahal udah 11 tahun udah pacaran. Ya Allah, nyicil rumah. Pertanyaan terakhir. Oke Mbak Intan, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup episode ketiga podcast Lantang kali ini, boleh diinformasikan lagi, diceritakan lagi experience ketika Mbak Intan setelah membaca, mungkin sekarang membaca lagi atau kemarin membaca buku ini gitu. Oke. Jadi teman-teman, aku tuh sangat suka banget dengan buku The Leader Who Had No Title ini, atau dalam bahasa Indonesia adalah Seni Memimpin Tanpa Jabatan, karena buku ini tuh akan mengajak kita tuh bersinar, entah di dunia kerja, entah di komunitas, dan mengajak kita untuk lebih mencintai diri sendiri gitu. Kita akan melihat bahwa pada dasarnya kita bukan hanya staf penghasil uang, tapi kita adalah seorang person atau pribadi yang memang berpartisipasi dalam pembangunan sebuah perusahaan gitu. Jadi kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, karena ketika kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, pada dasarnya kita juga nggak tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Buku ini penting banget pada dasarnya untuk kita semua, terutama bagi yang nggak percaya diri pada kira-kira apa sih tujuanku hidup di dunia ini, atau apa sih peranku di perusahaan ini gitu. Karena ini memang penuh banget
pesan-pesan yang motivasional tapi dikemas dengan gaya yang sangat naratif atau berbentuk seperti novel gitu. Jadi kita nggak bosan-bosan. Jadi pesan-pesan moral jadi pesan-pesannya Robin Sharma ini tuh benar-benar bisa terserap gitu. Dan aku sih sendiri merasa sangat terbantu ya dengan buku ini, karena itu tadi gitu, aku merasa sebagai seorang staff akhirnya aku bisa berproses bagaimana sih cara membuat diriku ini bersinar untuk aku sendiri, nggak perlu untuk orang lain tapi untuk aku sendiri gitu. Dan pada akhirnya ketika menjadi leader gitu, aku juga belajar bagaimana membuat anggota timku tuh juga ikut bersinar. Oke, terima kasih sekali Mbak Intan untuk ngobrolnya hari ini di episode ketiga di podcast Lantang, obrolan bentang bersama saya dengan tentunya ya. Oke Mbak Intan, sebelum kita tutup podcast kali ini, aku ada rapid question yang harus dijawab sama Mbak Intan nih. Tolong kamera itu tangkap ekspresi sebagus mungkin dari Mbak Intan ya. Takut. Oke, pertanyaan pertama. Punya bos yang galak tapi tenggo, atau punya bos yang baik tapi lembur terus? Bos baik tapi lembur deh. Bos baik tapi lembur terus. Oke, yang kedua, punya anak buah yang sat-set tapi rebel, atau punya anak buah yang agak-agak lemot gitu tapi dia nurut gitu? Sat-set tapi rebel. Nggak apa-apa, rebel nggak apa-apa, supaya seru konfliknya. Biar baku hantamnya tuh lebih seru. Oke, pilih tenggo sendiri tapi tim pada lembur, atau pulang lambat bareng tim? Tenggo sendiri. Oh gitu. Tolong dicatat ya teman-teman ya, timnya Mbak Intan nih, dia lebih memilih tenggo sendirian sedangkan teman-temannya lembur. Kalian ngapain lembur? Gitu. Oke, punya tim yang berani untuk speak up tapi kadang-kadang ya meleset-meleset gitu, atau yang diem aja tapi ya kadang ada benernya juga gitu? Speak up dong, karena dari meleset-meleset itu nanti pasti ada yang benar. Oke. Ada diem-diem kan nggak ngerti. Kayak punya pacar tapi pacarnya nggak pernah menunjukkan afeksi gitu, kan susah. Oke, pertanyaan terakhir, kerja keras extra mile atau cukup sesuai dengan target aja? In between boleh nggak? Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast Lantang. Bye.